Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Rismawan, salah satu mahasiswa Institut Teknologi Nasional Bandung dengan NRP 23202460. Pada mata kuliah kecerdasan buatan geospasial ini, saya akan menjelaskan terkait artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. Untuk outline dalam presentasi kali ini, yang pertama yaitu pendahuluan, di mana berisi latar belakang dari artificial intelligence. Yang kedua yaitu artificial intelligence sendiri, dari definisi, sejarah, jenis artificial intelligence itu, dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu machine learning, berisi pengertian, perbedaan machine learning dengan AI tradisional, jenis pembelajaran dalam machine learning dan juga implementasinya. Selanjutnya yang keempat yaitu mengenai deep learning, mengenai konsep, teknik dalam deep learning, dan juga implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang kelima yaitu kegunaan AI, machine learning, dan juga deep learning dalam bidang geospasial. Artificial intelligence merupakan suatu teknologi yang dikembangkan untuk meniru kemampuan kognitif manusia. Dengan sejarah panjang sejak diperkenalkan oleh Alan Turing pada tahun 1947 dan didefinisikan oleh John McCarthy pada tahun 1956. Kemudian di era digital dan IoT ini, AI dapat mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah besar secara real time dan mendukung suatu pengambilan keputusan berbasis informasi. Selanjutnya, kolaborasi antara AI, machine learning, dan juga deep learning memungkinkan teknologi ini memecahkan masalah kompleks dan belajar dari data tersebut. Penerapan ini mencakup berbagai sektor dan memberikan dampak besar dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup manusia. Selanjutnya, apa itu artificial intelligence? Artificial intelligence adalah kemampuan digital komputer untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas yang berkaitan dengan kecerdasan. Kemampuan ini mencakup pembelajaran dari suatu data dan memahami perilaku manusia dan mampu membuat keputusan bisnis berdasarkan suatu data. Selanjutnya, sejarah perkembangan AI. Sejarah perkembangan AI ini dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama yaitu fase awal pada tahun 1940 sampai dengan 1960, di mana pada tahun 1943 Warren dan Walter Pitts mengusulkan model neuron buatan. Selanjutnya pada tahun 1950, Alan Turing mengembangkan Turing Test untuk menilai kecerdasan mesin. Selanjutnya pada tahun 1956, konferensi Dartmouth atau istilah artificial intelligence ini pertama kali digunakan. Kemudian yang kedua yaitu pada era keemasan terjadi pada tahun 1960 hingga 1970, di mana pada era ini yaitu pengembangan sistem pakar dan pemrosesan bahasa alami dan juga optimisme tinggi tentang potensi dari artificial intelligence ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu pada masa AI pintar pada tahun 1970 hingga 1980, di mana ini terdapat kekecewaan terhadap kemajuan yang lambat dan juga pengurangan pendanaan dan minat pada artificial intelligence ini. Kemudian yang keempat yaitu pada kebangkitan pada tahun 1980 sampai dengan 2010, yaitu dengan munculnya sistem pakar dan logika fusi sehingga perkembangan dan pembelajaran mesin semakin meningkat. Selanjutnya yaitu pada era AI modern, yaitu pada tahun 2010 hingga sekarang, terjadi suatu kemajuan signifikan dalam deep learning dan juga peningkatan kinerja dalam pengenalan gambar, pemrosesan bahasa, dan juga banyak lainnya. Selanjutnya terkait dengan jenis AI. Jenis AI ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama. Yang pertama yaitu narrow AI atau AI lemah, di mana yaitu bentuk kecerdasan buatan yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dengan sangat baik tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melampaui tugas-tugas tersebut. Narrow AI ini dirancang untuk tugas spesifik, contohnya seperti asisten virtual Siri atau juga sistem rekomendasi pada aplikasi Netflix.
Kemudian yang kedua yaitu General AI atau AI kuat, di mana General AI ini merupakan suatu jenis kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan untuk memahami, belajar, dan melakukan tugas-tugas intelektual yang sama dengan manusia. Artificial Intelligence ini dirancang untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah kompleks di berbagai domain tanpa batasan pada tugas tertentu. Dampak dari Artificial Intelligence ini pada era perkembangan zaman yang terjadi saat ini terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, peningkatan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor. Yang kedua yaitu otomatisasi pekerjaan rutin yang mengarah pada perubahan dalam pasar tenaga kerja. Untuk yang ketiga yaitu peningkatan akurasi dalam pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian yang keempat yaitu munculnya isu-isu etis dan privasi terkait penggunaan data maupun algoritma AI. Dan yang kelima yaitu potensi untuk mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan juga adanya penyakit. Beberapa implementasi artificial intelligence pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu business intelligence. Pada hal ini AI membantu suatu bisnis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan juga memvisualisasikan data lebih efisien dan efektif, sehingga dapat meningkatkan suatu pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua yaitu healthcare. AI ini digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit, mengembangkan perawatan dengan model baru, dan juga memberikan perawatan yang profesional kepada pasien. Kemudian yang ketiga pada edukasi, AI dapat mempersonalisasi pembelajaran, meningkatkan ketertarikan siswa terhadap pembelajaran, dan juga mengotomatiskan suatu tugas administrasi di sekolah. Kemudian pada finansial, AI membantu lembaga finansial dalam hal personalisasi suatu layanan dan juga produk. Selain itu, pengelolaan risiko dan penipuan dan juga transparansi dan kelengkapan serta otomatisasi operasional dan reduksi biaya. Kemudian, terkait dengan machine learning. Apa itu machine learning? Machine learning merupakan suatu bagian dari artificial intelligence yang memiliki fokus pada pengembangan algoritma dan model statistik yang memungkinkan sistem komputer untuk melakukan tugas tanpa instruksi tertentu, melainkan dengan mengandalkan suatu pola dan juga penalaran. Lalu, apa saja prinsip dasar dalam machine learning? Yang pertama yaitu pembelajaran dari data, di mana machine learning ini menggunakan suatu data untuk mempelajari pola dan membuat suatu keputusan. Kemudian yang kedua yaitu generalisasi, di mana kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang dipelajari pada suatu data yang baru. Yang ketiga yaitu peningkatan kinerja seiring waktu, di mana sistem machine learning dapat meningkatkan akurasi dan efisiensinya sehingga bertambahnya suatu data dan pengalaman. Selanjutnya yang keempat yaitu adaptabilitas, di mana kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dalam data maupun suatu lingkungan. Lalu, apa perbedaan machine learning dengan AI tradisional? Pada perbedaan ini terdapat 4 aspek. Yang pertama itu pada aspek pendekatan. Untuk aspek pendekatan ini, AI tradisional menggunakan aturan yang ditentukan sebelumnya dan juga logika yang sudah terprogram. Sedangkan untuk machine learning yaitu belajar dari suatu data dan pengalaman untuk membuat suatu keputusan. Selanjutnya untuk aspek fleksibilitas, di mana pada AI tradisional ini cenderung kaku dan memerlukan pemrograman ulang untuk adaptasi. Selain itu, untuk machine learning itu lebih fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan suatu pola data. Kemudian pada aspek skalabilitas, AI tradisional ini sulit untuk ditingkatkan skala pada masalah kompleks. Beda seperti machine learning di mana dapat menangani suatu masalah yang lebih kompleks dan berskala besar dan lebih efektif. Selanjutnya pada aspek ketergantungan pada data, AI tradisional ini kurang bergantung pada suatu data yang besar, sedangkan untuk machine learning sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas suatu data. Machine learning ini dapat dikategorikan menjadi 3 jenis utama berdasarkan suatu pendekatan pembelajarannya. Yang pertama itu supervised learning atau pembelajaran terawasi, di mana menggunakan suatu dataset berlabel untuk memilih atau melatih suatu model. Contohnya, klasifikasi email, spam,
prediksi harga rumah algoritma populer dalam kategori ini seperti regresi linear, decision trees, dan support vector machine atau SVM. Untuk yang kedua yaitu unsupervised learning atau pembelajaran tak terawasi, di mana bekerja dengan data tanpa label untuk menemukan pola tersembunyi. Contohnya yaitu segmentasi pelanggan, deteksi anomali. Algoritma populer dalam kategori ini seperti K-means clustering atau principal component analysis. Kemudian untuk yang ketiga yaitu reinforcement learning atau pembelajaran penguatan, di mana model belajar melalui interaksi dengan lingkungan dengan umpan balik. Contohnya seperti robot yang belajar berjalan. AI ini permainan catur, algoritma yang populernya seperti Q-learning, Deep Key Network. Kemudian contoh implementasi dari machine learning di berbagai sektor. Yang pertama, pada bidang kesehatan, meliputi diagnosis penyakit berdasarkan citra medis, prediksi risiko penyakit berdasarkan data pasien, dan pengembangan obat yang dipersonalisasikan. Kemudian pada bidang keuangan meliputi deteksi penipuan dalam transaksi kartu kredit, dan juga analisis risiko kredit. Kemudian pada bidang retail meliputi sistem rekomendasi produk, optimasi inventarisasi dan juga rantai pasokan, serta analisis sentimen pelanggan. Selanjutnya pada bidang transportasi meliputi prediksi pemeliharaan peralatan, optimasi rute dan jadwal, serta sistem navigasi yang cerdas. Kemudian pada bidang pertanian meliputi prediksi hasil panen, deteksi penyakit tanaman, dan juga optimasi penggunaan air dan pupuk. Kemudian pada bidang keamanan yaitu meliputi deteksi intrusi dalam jaringan komputer, sistem pengenalan wajah untuk keamanan, dan juga analisis pola kejahatan untuk suatu pencegahan. Kemudian pada bidang pendidikan meliputi sistem pembelajaran adaptif dan juga prediksi kinerja siswa dan penilaian otomatisasi pada esai. Selanjutnya, salah satu contoh machine learning adalah rekomendasi produk dalam e-commerce. Dalam konteks ini, teknologi canggih yang diterapkan memungkinkan situs untuk melacak perilaku pengguna dengan cermat melalui analisis riwayat pembelian, pola pencarian, dan juga catatan keranjang. Dengan informasi tersebut, situs e-commerce mampu memberikan rekomendasi produk yang relevan dan juga menarik bagi pengguna. Selain itu, pendekatan ini tidak hanya membantu pengguna dalam menemukan pengalaman belanja mereka, tetapi membantu pengguna menemukan barang yang mungkin mereka minati dan juga berkontribusi pada strategi pemasaran situs dengan meningkatkan peluang penjualan berdasarkan perilaku konsumen yang terukur. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan deep learning? Deep learning merupakan suatu metode dalam kecerdasan buatan yang mengajarkan komputer untuk memproses suatu data dengan cara terinspirasi dari suatu otak manusia atau pemikiran manusia. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan deep learning? Deep learning merupakan suatu metode dalam kecerdasan buatan yang mengajarkan komputer untuk memproses karakteristik deep learning terbagi menjadi 4, yaitu pembelajaran hierarkis, di mana deep learning ini dapat mempelajari fitur dari tingkat rendah ke tingkat tinggi secara otomatis. Kemudian representasi data yang kaya, di mana mampu menangkap struktur kompleks dalam data. Yang ketiga itu end-to-end learning atau dapat mempelajari seluruh proses dari input mentah hingga output akhir. Kemudian yang keempat yaitu skalabilitas, di mana kinerja meningkat dengan jumlah data dan ukuran model yang lebih besar. Teknik-teknik dalam deep learning terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu Convolutional Neural Networks atau CNN, di mana teknik ini yaitu ideal untuk pemrosesan data grid seperti gambar dan menggunakan operasi konvolusi untuk mendeteksi fitur lokal. Contoh aplikasinya yaitu pengenalan gambar, deteksi objek, dan juga pemrosesan suatu video. Untuk yang kedua yaitu Recurrent Neural Networks atau RNN, di mana hal ini dirancang untuk data sekuensial dan memiliki koneksi loop yang memungkinkan informasi bertahan. Contoh yang populer yaitu Long Short Term Memory atau LSTM dan juga Gated Recurrent Unit atau GRU. Contoh aplikasinya yaitu pemrosesan bahasa alami, penerjemahan mesin, dan juga analisis sentimen. Kemudian untuk teknik yang ketiga yaitu Generative Adversarial Network atau GAN,
yaitu terdiri dari dua jaringan yang bersaing, seperti generator dan juga diskriminator, di mana mampu menghasilkan data baru yang mirip dengan data pelatihan. Contoh aplikasinya yaitu generasi gambar dan juga peningkatan resolusi. Kemudian untuk teknik yang keempat yaitu transformer, di mana arsitektur ini berbasis attention untuk pemrosesan sekuensial. Sangat efektif untuk tugas NLP juga. Contohnya yaitu BERT atau GPT. Kemudian untuk aplikasinya seperti pemahaman suatu bahasa, generasi teks, dan juga chat. Kemudian apa saja implementasi dari deep learning dalam teknologi yang ada pada kehidupan kita sehari-hari kali ini? Untuk yang pertama yaitu computer vision, di mana contoh yaitu pengenalan wajah dan objek dalam keamanan suatu pengawasan, dan juga diagnosis medis berbasis gambar, kemudian kendaraan otonom. Yang kedua yaitu natural language processing, di mana contohnya seperti asisten virtual Siri, Alexa, dan juga Google Assistant, mesin penerjemah yang lebih akurat, dan juga analisis sentimen media sosial dan ulasan suatu produk. Kemudian yang ketiga yaitu robotika, yaitu robot dapat belajar seperti tugas kompleks melalui suatu demonstrasi, kemudian navigasi otonom dalam lingkungan yang tidak terstruktur. Kemudian dalam bidang kesehatan, yaitu prediksi struktur protein, personalisasi pengobatan berdasarkan data genometik, dan juga deteksi dini penyakit melalui mesin citra medis. Kemudian, untuk yang kelima yaitu keuangan, yaitu prediksi tren pasar dan manajemen risiko yang lebih canggih, dan juga deteksi penipuan yang lebih akurat. Untuk yang keenam, yaitu pada hiburan dan media, contohnya seperti rekomendasi konten yang profesional seperti Netflix dan Spotify, pembuatan konten menggunakan AI seperti musik, seni, dan juga teks. Untuk implementasi yang ketujuh, yaitu pada bidang ilmu pengetahuan, di mana dapat digunakan untuk analisis data astronomi untuk penemuan planet, simulasi perubahan iklim yang lebih akurat, dan juga desain obat dan material baru. Selanjutnya, salah satu contoh deep learning misalnya dalam permainan online seperti Free Fire ataupun FIFA dan sebagainya. Sebagai contohnya, algoritma ini dapat mempelajari pola permainan dan strategi pengguna seiring bertambahnya waktu bermain. Semakin banyak waktu bermain, algoritma ini akan mempelajari pola permainan apa yang telah dilakukan oleh pengguna, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna melalui rekomendasi yang lebih relevan dalam sebuah permainan. Lalu, apa hubungan antara artificial intelligence, machine learning, dan juga deep learning? Hal ini dapat digambarkan sebagai suatu hierarki atau lapisannya saling terkait dalam perkembangan teknologi kecerdasan buatan, di mana setiap konsep lebih spesifik dan mendetail dari yang sebelumnya. Untuk AI sendiri merupakan suatu payung yang mencakup semua strategi dan teknik untuk membuat suatu mesin yang cerdas, di mana hal ini terdapat machine learning, yaitu sebagai cabang dari AI yang memungkinkan suatu sistem komputer untuk belajar dari suatu data. Kemudian di dalam machine learning ini terdapat suatu deep learning, yaitu di mana deep learning sebagai subset dari machine learning yang menggunakan algoritma kompleks untuk suatu proses pelatihan. Selanjutnya, apa saja contoh penerapan artificial intelligence, machine learning, dan juga deep learning pada bidang geospasial? Yang pertama yaitu pemetaan dan penginderaan jauh, di mana artificial intelligence dan deep learning digunakan untuk menganalisis suatu citra satelit dan foto udara. Model deep learning ini dapat mendeteksi objek seperti gedung, jalan, dan juga vegetasi secara otomatis dalam peta besar, sehingga membantu perencanaan tata kota dan juga pengawasan lingkungan. Untuk yang kedua yaitu deteksi dan prediksi kebakaran hutan, di mana analisis citra satelit menggunakan machine learning dan deep learning. Pola kebakaran dapat diprediksi berdasarkan faktor seperti kelembaban, suhu, dan juga tipe vegetasi. Hal ini dapat membantu dalam mitigasi bencana alam dan respon cepat terhadap suatu kebakaran. Kemudian yang ketiga yaitu analisis risiko banjir, di mana machine learning dapat digunakan untuk menganalisis suatu topografi, pola curah hujan, dan juga data aliran sungai. Dengan data ini, artificial intelligence mampu memprediksi daerah-daerah yang berpotensi terkena banjir, serta mendukung sistem peringatan dini banjir. Kemudian yang keempat yaitu pemetaan dan pemantauan lahan pertanian,
di mana AI dapat digunakan untuk memonitor kesehatan tanaman dengan menganalisis data citra multispektral dari satelit dan juga drone. Model deep learning ini bisa mengidentifikasi suatu pola penyakit tanaman, memprediksi hasil panen, dan juga membantu efisiensinya dalam penggunaan air dan juga pupuk. Kemudian yang kelima yaitu pemetaan bencana alam dan manajemen krisis, di mana AI mampu dalam penilaian kerusakan akibat bencana dengan analisis cepat pada citra sebelum dan sesudah terjadinya suatu bencana. Informasi ini digunakan untuk mengkoordinasikan suatu respon bencana alam seperti gempa bumi dan juga tsunami. Selanjutnya untuk yang keenam yaitu navigasi dan rute optimal, di mana dengan machine learning dan artificial intelligence ini sistem navigasi dapat memberikan suatu rute optimal dalam waktu nyata berdasarkan suatu kondisi lalu lintas, seperti jarak dan lokasi geospasial. Hal ini juga diterapkan pada sistem transportasi dan pengiriman suatu barang logistik. Selanjutnya yaitu penerapan terkait AI, machine learning, dan juga deep learning dalam klasifikasi tutupan lahan. Pada kali ini salah satu contohnya yaitu penerapan Google Earth Engine atau GEE yang merupakan salah satu penerapan dari machine learning dalam identifikasi dan klasifikasi tutupan lahan. GEE ini adalah suatu platform berbasis cloud yang dapat digunakan untuk menganalisis dan memantau perubahan lahan atau tutupan lahan. GEE menggabungkan citra satelit dan juga data geospasial dan juga alat atau analisis otomatis untuk memungkinkan pengguna mendeteksi suatu perubahan dan memetakan suatu tren dan mengukur suatu perbedaan di permukaan bumi. GEE ini dapat digunakan untuk menganalisis perubahan terhadap tutupan lahan dari waktu ke waktu dan untuk mengidentifikasi wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan tutupan lahan. Google Earth Engine ini juga menyediakan pengklasifikasian berbasis machine learning yang dapat digunakan untuk pemetaan penutupan lahan multitemporal. Selanjutnya, dari hasil paparan yang telah disampaikan tadi, didapatkan suatu kesimpulan bahwa artificial intelligence, machine learning, dan juga deep learning merupakan tiga konsep yang sangat erat kaitannya dalam perkembangan teknologi modern, di mana artificial intelligence ini dapat berfungsi sebagai kerangka yang besar, dan juga machine learning serta deep learning adalah suatu metode spesifik yang memungkinkan mesin untuk belajar dan mengambil keputusan dari data. Teknologi artificial intelligence ini yang dilengkapi dengan kemampuan machine learning dan juga deep learning telah memungkinkan pengembangan sistem otomatisasi, prediksi, dan juga pengenalan pola yang lebih canggih, seperti kendaraan otonom, asisten virtual, hingga diagnosis suatu penyakit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan pemaparan materi artificial intelligence, machine learning, dan juga deep learning pada hari kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.